Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Oktavia Sintianingrum, NPM 20012010279. Aku berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi strategi operasi yang berjudul Pengantar Kecerdasan Buatan Pemrosesan Bahasa Alami atau biasa kita kenal dengan istilah NLP. Nah, sebelum masuk ke materinya, aku minta like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar ilmu yang ada di video ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum masuk ke materi NLP, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak menilik sedikit sejarah NLP sendiri pertama kali diciptakan. Nah, NLP sendiri diciptakan pertama kali dan dikembangkan oleh Alan Turing pada tahun 1950. Sebagai bapak ilmu komputer dan terkenal dengan Turing Testnya, NLP lahir dari bagaimana Alan Turing menciptakan tes yang mengukur kemampuan mesin komputer untuk meniru perilaku cerdas layaknya manusia. Mekanisme dari Turing Test tersebut menunjukkan bahwa komputer memiliki kemampuan berkomunikasi yang mumpuni untuk berbicara dengan manusia. Hal ini tentu menjadi keuntungan positif yang dimanfaatkan seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman untuk membantu kehidupan manusia sehari-harinya. Pertama-tama perlu aku tekankan terlebih dahulu beberapa hal yang perlu kalian ketahui terkait pemrosesan bahasa komputer ini. Ada yang tahu? Yap, benar, mesin. Khususnya perangkat komputer tidak berbicara bahasa seperti manusia ya. Mereka berkomunikasi dalam kode mesin atau bahasa mesin. Sementara kita berbicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jerman, atau bahasa manusia lainnya. Nah, komputer tidak mengerti bahasa manusia kecuali mereka diprogram untuk melakukannya. Disitulah pemrosesan bahasa alami masuk. Nah, masuk ke pembahasannya, NLP atau Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami adalah mengacu pada cabang ilmu komputer, khususnya cabang Artificial Intelligence atau AI, terkait praktik memberi instruksi pada komputer untuk memproses bahasa manusia pada umumnya. Terkait cara kerjanya, perlu untuk diketahui bahwa ada dua fase utama dalam Natural Language Processing atau NLP, yaitu yang pertama adalah pemrosesan data. Ini melibatkan persiapan dan pembersihan data teks agar mesin dapat menganalisisnya. Lalu yang kedua ada pengembangan algoritma. Pre-processing dalam Natural Language Processing atau NLP menempatkan data dalam bentuk yang bisa diterapkan dan menyoroti fitur dalam teks yang dapat dikerjakan oleh suatu algoritma. Nah, pada dasarnya ada dua komponen utama yang terdapat dalam Natural Language Processing atau NLP, yaitu yang pertama ada Natural Language Understanding atau biasa disingkat NLU. NLU adalah kemampuan untuk memahami bahasa gaul, salah pengucapan, salah eja, dan varian bahasa lainnya, dan juga generasi bahasa alami. NLU seringkali diaplikasikan ke analisis sentimen, penyaringan kata yang tidak senonoh, pengenalan suara, chatbot, dan text summarization. Lalu yang kedua ada Natural Language Generation atau NLG. NLG yang merupakan kemampuan komputer untuk menciptakan komunikasinya sendiri. NLG sendiri seringkali diterapkan dalam sistem chatbot, text generation, voice assistant, dan image captioning. Dalam beberapa tahun terakhir, karena ketersediaan big data, komputasi yang kuat, dan algoritma yang disempurnakan, Natural Language Processing atau NLP telah dengan cepat memajukan dan mengubah organisasi bisnis dan perusahaan. NLP sekarang banyak digunakan oleh platform online seperti Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab, Bukalapak, dan masih banyak lagi lainnya. Selain itu, NLP juga digunakan di berbagai bidang dan industri seperti yang pertama, mesin telusur atau search engine menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk menghasilkan hasil penelusuran yang relevan berdasarkan perilaku penelusuran atau maksud pengguna yang serupa. Dengan menggunakan NLP, rata-rata orang menemukan apa yang mereka cari. Lalu yang kedua ada filter email dan komentar. Filter spam telah ada selama beberapa waktu sekarang, tetapi klasifikasi email milik Google yaitu Gmail adalah salah satu aplikasi NLP yang lebih baru.
Mereka dapat mengenali mana dari 3 kategori utama, yaitu sosial atau promosi email tersebut. Ini pastinya membantu pengguna menentukan email mana yang penting dan memerlukan tanggapan cepat dan yang mana yang mungkin ingin mereka hapus. Begitu juga seperti komentar yang ada di website. Lalu yang ketiga ada perawatan kesehatan. Ini dapat digunakan untuk menyederhanakan informasi pasien atau untuk aplikasi yang mengubah bahasa isyarat menjadi teks. Yang terakhir memungkinkan orang tuli untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak tahu bagaimana menggunakan bahasa isyarat. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat adalah asisten virtual. Asisten virtual seperti Windows Cortana, Google Assistant, dan Amazon Alexa dapat memahami dan menjawab pertanyaan kalian dengan metode pengenalan suara. Jadi, apa yang membuat Natural Language Processing atau NLP ini menjadi hal yang penting di zaman sekarang, khususnya dalam bidang data science? Mungkin NLP merupakan subbidang data science yang paling banyak dibicarakan, terlebih karena mereka menarik dan menjanjikan khususnya di tahun 2022 sekarang. Dengan meningkatnya jumlah data teks yang dihasilkan setiap hari, NLP hanya akan menjadi semakin penting untuk memahami data dan menggunakannya di banyak aplikasi yang ada. Nah, terakhir aku akan memberikan contoh langsung penerapan NLP di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan teknologi chatbot dalam manajemen Shopee. Chatbot berfungsi untuk menanggapi pertanyaan pelanggan, menanggapi perintah suara untuk tugas-tugas sederhana, dan memberikan rekomendasi produk melalui interaksi menggunakan bahasa yang alami. Menurut Shopee, teknologi ini dapat membantu tim customer service dalam melayani pelanggan Shopee yang jumlahnya terus bertumbuh. Melalui chatbot, Shopee membuat AI yang mampu menjawab pola pertanyaan serupa atau berulang dari para pelanggannya, mulai dari informasi yang berkaitan dengan status pemesanan hingga pengembalian produk. Shopee mengklaim bahwa chatbot yang mereka kembangkan memiliki tingkat interaksi dan keberhasilan di atas 80%. Nah, membuktikan kan teman-teman bahwa teknologi AI dalam pemrosesan bahasa alami, khususnya NLP, mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya ini merupakan ilustrasi penggambaran chat dengan Shopee ya teman-teman. Chat dengan Shopee ini adalah layanan customer service yang secara otomatis dijawab oleh sistem Shopee sendiri. Di sini ada tampilan awal pada chat dengan Shopee dengan admin bernama Coki. Dan lalu kemudian yang sebelahnya adalah informasi tentang Shopee Pay Later. Nanti akan ada muncul menu Shopee Pay Later dan tinggal klik, lalu dengan sistem Shopee secara otomatis akan muncul tampilan seperti itu. Lalu selanjutnya ada tentang jasa kurir. Jadi seperti contoh sebelumnya, diklik jasa kurir, nanti akan muncul rincian jasa kurir yang bekerja sama dengan Shopee sendiri. Jadi itu tadi teman-teman contoh ilustrasi customer service yang secara otomatis dijawab oleh Shopee yang dapat aku paparkan. Nah teman-teman, dari sini kita dapat tarik sebuah kesimpulan bahwa teknologi artificial intelligence khususnya pada NLP sangat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia sehari-hari. Pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, praktis, efisien, dan tentunya menghemat biaya. Kita sebagai generasi bangsa, generasi milenial harus mampu beradaptasi mengikuti perkembangan zaman ya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.